Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Tadabbur Khairot. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kajian fikih terhadap ijing atau penanda makam dalam statement khusus di pemakaman umum. Nah, oke. Ijing itu merupakan suatu bangunan yang dibangun dari bahan semen, kemudian batu, atau beton di atas suatu makam. Sebenarnya tujuan ijing ini ya agar makam itu mudah dikenali dan tidak terinjak oleh orang lain ketika berziarah di pemakaman tersebut. Namun pemakaian ijing ini pasti akan membuahkan pro dan kontra, ya. Apalagi baru kemarin ya kan, itu ada satu fenomena bahwasanya ada seorang bos yang ikut meresmikan pembangunan makam, ya kan, pembangunan makam di makam seorang habib, sehingga tanah yang ada di sana, tanah makam yang ada di sana atau makam-makam yang dulu ya sudah ada karena seorang pembangunan habib ini, pembangunan makam habib ini, sehingga meniadakan atau mengorbankan makam-makam umum yang ada di situ sebagai jalan menuju ke makam habib tersebut. Nah, itu sangat pro dan kontra, sehingga apa? Kembali lagi terkait ijing. Ijing di sini tuh istilahnya memberikan pro dan kontra. Lebih banyak manfaatnya menurut dari pemahaman beberapa literasi yang sudah saya paham. Bahkan sebagian besar ulama fikih, dari ulama fikih saja itu banyak yang kurang lebih tentang pembangunan ijing di pemakaman, tidak lagi kalau di pemakaman khusus. Nah, pembangunan ijing itu sebenarnya sesuatu yang sangat berlebihan. Sedangkan Islam sendiri itu sangat melarang umatnya untuk berlebihan, apalagi fatalnya ya kan, untuk pembangunan ijing ini jelas nanti pasti akan terlihat membedakan ketika di suatu pemakaman umum, ya kan, ini si miskin, ini si kaya. Nah, pasti akan terlihat beda, padahal kita sudah tahu pada mana hakikatnya bahwasanya kita tidak ada bedanya di matanya. Tidak ada beda, baik itu miskin, baik itu kaya, tidak ada beda, baik itu tanpa ijing maupun dengan ijing, atau hanya dengan nisan biasa saja. Nah, kunci dari masalah fikih terkait apapun itu, termasuk juga ijing, itu adalah kemaslahatan. Jika memang pembangunan ijing ini di atas pemakaman umum, jika tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan, dan bahkan istilahnya sampai mengganggu kepentingan umum, ya nggak apa-apa. Sampai tidak mengganggu kepentingan umum, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan, sudah istilahnya mengganggu lahan umum yang seharusnya ini bisa dipakai untuk tempat pemakaman warga lain, kok itu sudah termakan oleh ijing, kemudian berlebih-lebihan menghias atau bahkan sampai memperlihatkan ini loh si kaya, maka hal itu sangat frontal atau sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mari ya, kita sebagai hambanya paling tidak setiap langkah kita pertimbangkan dulu, berbekal dengan kaidah-kaidah Islam dan kaidah-kaidah fikih maupun kaidah-kaidah dalil-dalil naqli maupun dalil akli yang ada, sehingga kita selalu dalam keadaan terjaga dalam setiap tindakan dan apapun untuk menjadi insan yang benar-benar tahu. Itu saja, semoga bermanfaat, dan kesimpulannya adalah ijing di tempat umum
Sekian dari saya. Assalamualaikum.